Wiggins katakan bahwa pemikiran itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Itu katanya Wiggins ya. Kalau pernah baca bukunya Design Thinking, dan Wiggins di tahun 2005, dia katakan di bukunya, kalau Ibu pernah baca bukunya, cari aja The Understanding by Design Guide to Creating High Quality Units ya. Itu dituliskan bahwa anak-anak itu punya 6 dimensi pemahaman. Nah, ini saya akan coba jelaskan. Kalau anak-anak itu bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu ajarkan, maka dia sudah tercapai tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu. Kalau anak-anak bisa menginterpretasikan dengan makna yang berbeda, tapi maksudnya sama, maka siswa itu juga paham. Sudah tercapai tujuan pembelajaran Ibu. Oke, 2 ya. Jika anak Bapak Ibu itu bisa melakukannya, tapi tidak bisa menjelaskan, Ibu ya, dia bisa menggunakan ilmu itu, maka dia sudah paham. Artinya tujuan pembelajaran Bapak Ibu juga sudah tercapai. Oke, berikutnya. Kalau anak kita bisa menciptakan perspektif baru terhadap apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, dia juga sudah tercapai. Gitu. Apalagi kalau siswa kita bisa berempati terhadap pelajaran yang kita berikan sampai refleksi diri, maka anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah ini dimensi. Jadi bukan berarti ini bertingkat, bukan bertingkat begini 1, 2, 3, 4, 5, enggak gitu Bapak Ibu. Misalnya anak Bapak Ibu itu hanya sampai di 1, 2, 3, ya udah itu tercapai. Yang penting 1 dari 6 ini mereka bisa capai, maka TP-nya itu tercapai. Begitu. Itu menurut si Wiggins dalam dimensi berpikirnya. Begitu. Nah, saya balik lagi ke sini. Karena saya mencoba mengkaitkan satu sama lain. Morzano katakan bahwa kalau siswa kita itu punya kepentingan terhadap pelajaran kita dan yakin akan dirinya, percaya diri ya terhadap pelajaran itu, maka respon emosinya itu akan positif. Kalau dia positif, artinya apa? Artinya adalah anak itu bisa mencapai hasil yang maksimal dalam belajar. Itu katanya Morzano dalam bukunya The New Taxonomy of Education, ya, gitu tahun 2007, ya. Ya, bayangkan masih baru tuh 2007 Ibu ya, gitu. Kalau Wiggins apalagi 2011. Nah, kurikulum merdeka pakai yang mana? Kurikulum merdeka itu kiblatnya adalah atau landasan berpikirnya tiga-tiganya boleh. Nah, makanya ini kebijakan balik ke sekolah. Sekolah mau pakai yang mana nih kepala sekolahnya? Mau pakai taksonomi Anderson, mau pakai Wiggins, mau pakai si Morzano nih teorinya gitu. Nah, guru bebas memilih. Itulah kata kunci dari merdeka. Liberty-nya di situ. Bukan berarti sebebas-bebasnya saya. Ada landasan teorinya. Nah, itu liberty tadi. Artinya apa? Kita ingin bahwa anak-anak itu berpikirnya adalah bisa menyentuh 1 dari 6 dimensi ini. Kalau kita mau detilkan, bisa nggak 6 dimensi ini? Bisa. Nah, detilnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini detilnya. Jadi kalau kita detilkan, ada tingkat pemahaman dari masing-masing dimensi. Yang paling bawah itu adalah polos, ya, egosentris, tanpa kritik, dan lain-lain, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan kita coba pahami. Ada yang pemula. Yang paling tepat aja deh jawabannya sama dengan buku misalnya. Nah, itu adalah sama dengan buku di level bawah. Level naif, ya. Dia menjelaskan dengan tepat, tapi hatinya bertolak belakang gitu dengan kebenaran itu. Nah, itu ada orang naif. Nah, itu namanya dia paham, dia bisa jelaskan, tapi masih di level yang paling bawah. Ketika orang itu bijak, anak kita itu bijak, anak kita bersikap dewasa, dan ketika dia menjelaskan, dia masuk akal, perspektifnya itu jelas ya, atau koheren itu runtun, Bapak Ibu. Dia jelaskan dengan runtun sekali. Itu adalah pemahaman yang tinggi. Kalau dia sampai di aplikasi dia menerapkan dengan baik, bahkan bisa dikembangkan, dia adalah kategori ahli. Dan kalau dia bisa menghubungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain, berarti dia juga paham tingkat tinggi, berwawasan luas. Ya. Atau di tingkat pemahaman penjelasan dia ada di tingkat canggih atau komprehensif, berarti dia menjelaskan secara lengkap. Nah, nggak harus 6-6-nya ini beriringan, Bapak Ibu. Bisa aja anak kita itu hanya 2 dari ini, misalnya gini gambarnya. Kalau saya nilai misalnya, ini saya hapus dulu. Kayak gini. Dia bisa menjelaskan tapi masih perlu dikembangkan. Tapi dia nggak bisa mengaplikasikannya, dia nggak paham. Oke. Perspektifnya gimana? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Dia nggak mau dikritik, gitu. Tapi dia sopan sekali, begitu, ya.
Bahkan waktu mengerjakan dia hati-hati sekali. Dari grafik ini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa anak-anak kita tadi, oke kita ambil taraf ini, dia sudah paham. Paling tingginya di mana? Di refleksi diri. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada namanya refleksi. Karena ada dimensi refleksi di situ. Gitu. Nah, itu adalah dasar kenapa kurikulum Merdeka menggunakan refleksi dalam proses belajarnya. Enggak hanya kurikulum Merdeka sebenarnya, sejak kurikulum 13, sejak KTSP 2006, ya. Bahkan sejak CBSA, cara belajar siswa aktif itu udah menerapkan ini.